Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada mata kuliah arsitektur komputer yang gak terasa sudah masuk pada pertemuan keempat. Setelah sebelumnya kita membahas tentang internal memori di pertemuan sebelumnya, pada pertemuan 4 kali ini kita akan membahas tentang eksternal memori. Secara dasar, eksternal memori adalah memori tambahan yang dapat digunakan secara mobile atau dapat berpindah-pindah. Beberapa hal yang menyebabkan kenapa harus ada eksternal memori diantaranya yaitu kebutuhan penyimpanan yang semakin besar dan adanya mobilitas data yang sangat tinggi sehingga perlunya fleksibilitas. Kalau sekarang untuk internet sudah cepat dan mudah, jadi nggak begitu ngaruh. Tapi kalau dulu kalau mau mindahin file Word ke PC 1 ke PC 2 yang jauh tempatnya akan sangat ribet kalau misal nggak ada internet. Nah, untuk tipe-tipe eksternal memori yaitu ada magnetic disk, ada RAID, ada optical disk, dan pita magnetik. Magnetic disk merupakan sebuah piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik yang dilapisi dengan bahan yang dapat dimagnetisasi. Nah, jenis-jenis dari magnetic disk yaitu ada floppy disk atau sering kita sebut sebagai disket ya dulu. Lalu ada IDE disk dan SCSI disk ya. SCSI disk. RAID merupakan organisasi disk memori yang mampu menangani beberapa disk dengan sistem akses paralel dan redundansi ditambahkan untuk meningkatkan reliabilitas. Ada berbagai tipe RAID yaitu ada RAID 0 hingga RAID 6. Kalau di slide sampai RAID 5. Nah, untuk RAID 0 sebenarnya tidak melakukan redundan ya. Jadi kalau ada kegagalan dalam satu drive akan mempengaruhi semua drive. Kita bisa lihat proses penyimpanannya dari A1 di disk 0, kemudian A2 di disk 1 dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya ada RAID 1. Redundansi dilakukan dengan cara menduplikasikan data seperti yang kita lihat pada slide, di mana A1 data di disk 0, begitu juga pada disk 1 juga ada A1 dan seterusnya. Lalu untuk RAID 2 seperti yang kita lihat di slide tampak menggunakan teknik akses paralel untuk semua disk. Seluruh disk berpartisipasi dan mengeksekusi setiap permintaan sehingga terdapat mekanisme sinkronisasi perputaran disk dan head-nya. Nah, sedangkan untuk RAID 3 mirip dengan RAID 2, namun RAID 3 ini hanya membutuhkan disk redundant tunggal dan tidak bergantung pada jumlah array. Lanjut ke RAID 4, menggunakan teknik akses yang independen untuk setiap disknya sehingga permintaan baca atau tulis dilakukan secara paralel. Untuk RAID 4 ini cocok untuk menangani sistem dengan kelajuan transfer data yang tinggi. Lalu perbedaan mendasar dari RAID 5 dengan RAID 4 adalah parity yang disebarkan pada setiap disk ya. Nah, untuk RAID 6 merupakan pengembangan dari RAID 5 di mana ada penambahan blok. Selanjutnya ada optical disk. Berbeda dengan magnetic disk, pada optical disk menghilangkan komponen dengan tipe magnetik. Untuk jenis-jenis optical disk yaitu ada CD, CD-ROM, CDR, CDRW, dan DVD. Terdapat berbagai ukuran dan tipe dari masing-masing jenis optical disk tersebut. Untuk teknologi masa kini yang hadir pada teknologi optical drive yaitu ada HD DVD dan Blu-ray ya.
Dan yang terakhir ada pita magnetik. Salah satu contoh pemanfaatan pita magnetik yaitu kaset radio yang mungkin beberapa kita sudah tidak asing lagi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan eksternal memori. Sambil dibaca slide-nya, jika ada pertanyaan kita bisa tanya jawab dan diskusi di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.